Halo semua, kembali lagi bersama saya 5 edisi di sini. Seperti yang bisa kalian lihat, rame ya hari ini. Dan kita juga nggak di tempat biasa, kali ini jauh pokoknya dari rumah, di daerah Nongsa, tepatnya di halte. Kali ini saya bersama Ilman, sama Rizal. Ari. Ya, berempat. Cerita tentang paranormal experience yang dialami mereka sendiri. Mulai dari Bang Rizal yang katanya dibawa di apa bang? Di pemukiman Bunian ya? Bunian. Iya, pemukiman Bunian. Bunian itu apa, Pak? Itu sejenis makhluk halus juga, cuman dia berbentuk manusia. Oh gitu ya. Sama Arfi ya? Ari. Ari itu dia punya cerita tentang cermin. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke cerita yang pertama. Awal ceritanya sih, saya awalnya kurang percaya juga sih sebenarnya sama hal-hal seperti itu, karena lokasi tetangga sekitar situ udah banyak yang mengatakan bahwasanya di situ banyak orang Bunian. Jadi hari pertama itu saya terjun sendiri ke lokasi itu, pengen memastikan dengan nggak percayanya kan, berawal dari situ. Awalnya saya dibimbingi sama bapak mertua saya ke lokasi pohon karet di situ. Lokasinya di mana tuh bang? Di satu kota mana itu? Daerah Selat Panjang. Selat Panjang ya? Di Alai. Oke. Daerah Alai. Itu memang udah terkenal juga sih, katanya orang banyak ngomong di situ memang lokasinya orang Bunian. Jadi hari pertama itu saya terjun sama bapak mertua saya ikut bantu bapak mertua saya itu noreh getah. Sebenarnya saya dilarang sama bapak mertua, cuman karena saya merasa nggak enak aja sih kan tinggal sama mertua, saya ikutlah ke situ. Jadi dengan bersamaan saya noreh getah, mertua saya sebelah kiri, saya sebelah kanan. Terus saking asiknya saya noreh getah itu, akhirnya kami terpisah. Bentar, noreh itu apa ya? Noreh itu deres getah itu. Deres. Jadi dikikis gitu getahnya supaya getahnya turun agak turun ke bawah gitu. Jadi saking asiknya saya, karena merasa bisa kan, jadi saya pindah lagi ke pohon yang lain, nanti pindah lagi ke pohon yang lain kan. Bapak mertua saya pun sebelah kiri juga begitu. Akhirnya saking asiknya saya masuk terus ke dalam hutan itu, sampailah kami terpisah sama mertua saya. Di situ akhirnya saya bingung. Sementara kan saya belum pernah ke situ. Saya bingung, nggak tahu jalan ini kemana gitu kan. Jadi saya cobalah, kan di situ cuma ada jalan setapak di situ. Tapi masih dalam hutan karet itu. Dalam hutan karet itu juga. Jadi ada jalan setapak. Saya coba mengikuti itu terus sambil menoreh getah itu kan. Akhirnya lama kelamaan saya cari mertua saya pun udah nggak jumpa. Jadi saya berpikirnya mau pulang. Karena waktu itu kan hari pun udah mulai mau siang gitu kan. Saya cobalah ikuti jalan tapak itu. Saya pun udah nggak noreh getah lagi. Tujuan abang udah pulang ya? Mau pulang lah rencananya gitu kan, mau keluar lah dari hutan ini. Saya coba, jadi jalan yang setapak tadi itu saya ikuti terus. Biasanya kan orang melewati jalan itu, jalan setapak itu terus. Jadi saya ikuti. Akhirnya saya nggak bisa keluar dari situ. Muter-muter di situ. Saya udah keliling tuh, udah hampir mau setengah jaman lah. Ikutin jalan setapak tadi itu. Saya akhirnya kembali ke situ lagi. Ke tempat apa lah bang? Ke tempat yang pertama yang saya bilang tersesat tadi itu. Balik ke situ lagi. Saya coba lagi cari jalan lain lagi kan. Jalan setapak itu saya ikuti terus. Karena kan biasanya kan kalau dalam hutan kan jalan setapak itulah yang untuk jalan keluar gitu kan. Tembus keluar pasti gitu. tembus keluar gitu kan. Balik lagi ke situ lagi. Akhirnya saya pun bingung gitu kan. Saya cobalah teriak gitu, manggil mertua saya gitu kan. Mana tahu dia dengar gitu. Rupanya memang nggak ada sama sekali, nggak ada orang di situ. Serius bang? Iya benar. Waktu itu ya memang saya pun udah mulai agak rasa takut. Ada juga pastilah sih sebenarnya kan. Ya. Namanya kita baru pertama masuk dalam hutan gitu kan. Dan yang anehnya itu awalnya yang tiba-tiba datanglah monyet itu banyak gitu.
Monyet awalnya di atas kepala saya, berdatangan satu persatu, seolah-olah macam mau menyerang gitu kan. Saya ketakutan. Jadi saya coba jalan lagi, terus mau cari jalan keluar lah kan. Jalan lagi keluar, jalan. Akhirnya sampai saya lelah, saya pun balik ke situ lagi. Terus gitu terus. Kok saya ini nggak bisa keluar? Baru saya terpikir, katanya bener di sini ada orang bunian gitu kan. Oh, di situ abang udah mulai terpikir. Lalu kenapa kok monyet-monyet ini banyak di atas kepala saya gitu kan? Ada juga sih sebagian orang yang mengatakan katanya ada rajanya monyet di situ. Jadi dia katanya menggunakan selendang gitu kan. Kalau bisa ngambil selendangnya itu berarti kita ini bisa sakti. Oh, itu menurut cerita yang beredar begitu. Cuman nggak pernah saya tanggapi sih, namanya saya kurang percaya gitu kan awal-awalnya. Setelah saya menyaksikan sendiri, barulah timbul ada perasaan takut gitu kan. Jadi karena saya merasa lelah tadi, saya pun mau istirahat juga gitu kan, kecapean. Jadi saya berjalan, saya mencari dari jalan itu, tiba-tiba ada pohon besar yang tumbang di situ. Disitulah saya coba mau istirahat sejenak gitu kan, menenangkan lelah saya tadi yang keliling-keliling nggak dapat mencari jalan keluar. Saya duduklah di atas pohon itu yang tumbang tadi. Sementara suara monyet tadi itu pun makin mendekat gitu kan. Oh, berarti ngikutin terus. Seolah-olah saya itu diikuti gitu kan. Entah, saya pun terpikir mungkin gara-gara monyet ini mungkin yang menutupi gitu kan. Jadi saya nggak ada. Sementara hari pun udah terus berjalan kan. Udah menjelang siang mau menuju sore lah waktu itu. Saya udah kelelahan, udah buntu, saya udah pasrah juga sih. Saya pun tak ada rasa takut binatang juga, ular, entah jenis yang lain-lain gitu kan. Mulai macam-macam. Udah mulailah terbayang-bayang semua yang orang-orang berkata gitu kan, katanya ada orang bunian lah, raja monyet lah, siluman lah, macam-macam lah. Macam-macam lah ya ceritanya. Yang hantu inilah. Baru saya ada timbul rasa percaya gitu kan, karena saya udah mengalami. Dan saya pun berawalnya dari pasrah. Cuman saya berpikir lagi, kenapa saya harus takut dengan hal-hal yang seperti ini? Sementara saya sendiri kan, kita masih punya keyakinan lah kan. Bahwasannya kan masih bisa lah kita atasi yang hal-hal seperti itu kalau kita yakin sama Yang Maha Kuasa. Jadi saya udah buntu sekali, nggak ada jalan lain. Saya duduklah di atas pohon itu bersila. Jadi saya teringat juga, ya namanya kita orang Muslim kan, apa yang saya bisa, itulah saya bacakan semua di situ. Saya wiridkan, saya berdoa di situ, betul-betul saya mohon petunjuk lah kan, minta jalan keluar. Bahwasanya itu saya kesini kan nggak ada niat apa-apa, bukan maksudnya mau mengganggu kehidupan mereka gitu kan. Mau mencari rezeki gitu kan, tolonglah dibimbing gitu. Saya pun udah cemas juga, soalnya kan cerita-cerita orang situ saya nggak bisa keluar lagi dari alam dia gitu kan. Ceritanya kayak gitu. Kalau udah termasuk ke alam orang itu sulit katanya mau keluar. Ada pun bisa itu pun katanya harus bisa mengalahkan orang-orang itu dulu. Kata ceritanya sih begitu. Bahkan ada juga yang nggak pernah kembali lagi sampai detik ini. Iya, ada sebagian orang begitu. Ada juga yang kembali tapi dia harus nikah sama orang bunian itu. Jadi nanti ceritanya berarti di sana mereka ibaratnya buat perjanjian gitu. Nanti ya seperti saya yang tersesat tadi. Tiba-tiba nanti ada datang satu makhluk manusia, ya kita beranggapannya sih kan manusia kan. Seolah-olah dia mau menolong kita. Akhirnya kita dibawa lah. Kita dibawa itu bukan kita dibawa keluar, dibawanya ke istana mereka, istana Raja Bunian itu. Disitulah kita melaksanakan pernikahan tadi. Barulah kita bisa bebas gitu kan, keluar dari alam dia. Kita harus nikahin dia dulu. Itulah yang saya cemas. Saya terpikir begitu kan. Sementara saya nggak ada niat mau nikah kayak begituan kan. Saya pengen mau keluar aja gitu. Apa saya bisa nih gitu kan. Sementara saya udah berapa kali coba keluar nggak bisa sampai saya lelah gitu. Tahu sendirilah namanya hutan belantara kan, luas. Saya udah pasrah, cuman saya punya keyakinan ya kuat juga kan, masih ada Tuhan yang bisa bantu saya. Itulah saya coba baca apa yang pernah saya bisa, yang pernah saya alami, saya bacakan semua di situ. Bahwasanya tuh
masih bisa lah saya mengatasi gitu kan, Mm-mm. atas lindungan yang maha kuasa tadi. Insya Allah saya coba lagi keluar dari situ. Saya berjalan lagi. Setelah berdoa tadi Setelah lagi berdoa ya? tadi itu saya memohon perlindungan. Bahkan itu awalnya sebelum saya berdoa itu udah ada ular besar di atas kepala saya. Serius? Serius, ular berbentuk ular sawah itu kan, kuning besar gitu bergantung Oh, di atas oke. kepala pohon itu. Heeh. Saya melihat ke atas, monyet tadi pun masih banyak, ular itu pun udah mulai mau turun gitu kan. Mm-mm. Berawal itu barulah saya udah pasrah aja. Tapi tetap saya berdoa gitu. Saya mengaji di situ, berzikir, berdoa, apa yang saya bisa lah pokoknya gitu kan. Iya. Setelah itu karena saya merasa yakin pasti bisa gitu kan, Iya. saya coba lagi ikuti jalan tadi. Barulah tiba-tiba terdengar ada suara panggilan dari orang Nama rumah, abang. panggilan nama saya gitu kan. Menjerit manggil nama saya. Rupanya hari itu udah mau menjelang maghrib. Wajar mereka. Ternyata udah selama itu abang. Udah selama itu, tapi perasaan saya sih sebentar aja, masih siang. Ya paling sejam lah mungkin, paling lama ya rasa abang. Iya. Tiba-tiba ada dua orang manggil saya ke situ kan, manggil nama saya. Saya ikuti terus suara itu. Saya ikuti. Akhirnya saya bisa keluar dari situ. Tapi bang, maksudnya ini yang abang lihat lah ya. Iya. Yang abang lihat tuh ini tuh tetap hutan macam gitu, hutan kayak sebelumnya, atau ada sesuatu yang beda? Ya kalau kita menyaksikan sih sebenarnya hutan itu juga. Yang biasa aja. Biasa gitu aja. Ya. Cuma abang nggak ketemu aja jalan keluar. Nggak ketemu, disesatkan dia. Kayak masuk dimensi lain gitu. Ya. Cuman katanya yang manggil nama saya itu, untung kamu cepat katanya. Cepat Kalau tadi seandainya sampai maghrib katanya, barulah di situ nanti timbulnya awalnya. Kayak gitu ceritanya. Awalnya gitu. Hari udah gelap. Nggak boleh lewat maghrib ya? Nggak boleh. Kalau udah gelap, baru nanti ada yang datang ke situ, seolah-olah itu mau bantuin kamu, menyelamatin. Padahal itu bukan manusia biasa. Itulah bunian tadi. Bahkan orang-orang bunian itu sama seperti kayak kita gini, belanja di warung-warung biasa. Oh gitu. Ini aku baru tahu loh, jujur. Serius. Sulit kita membedakannya katanya. Aku kira sama seperti manusia. Ya aku kira tuh bunian tuh kayak ya benar-benar kehidupan makhluk halus di dimensi lain gitu. Mereka nggak bisa masukin dimensi kita. Ternyata mereka bisa bang ya? Bisa. Mereka bisa sama belanja ke warung itu. Bahkan saya udah melihat sendiri itu. Orang itu belanja ke warung, tiba-tiba dia pulang. Orang warungnya itu ngecek lagi di lacinya, ternyata uang itu berubah jadi daun. Cuman kalau di daerah sana tuh orang-orang itu udah biasa hal-hal seperti itu, udah nggak heran lagi. Istilahnya seolah-olah mereka kena lagi gitu kan. Gitu ya. Udah biasa. Ya hitungan apes aja ya mereka hitungan sial dia lah gitu kan. Cuman kayak mana ya? Setelah kejadian mereka belanja atau apa yang kayak gitu-gitu bang, ada kepercayaan nggak kalau kita bakalan sial, bakalan terjadi apa gitu? Enggak ada. Cuman ya biasa aja gitu. Ya biasa aja. Orang itu sih sebetulnya nggak mengganggu, cuman seolah-olah kayak gitulah, macam iseng-iseng gitu aja dia kan. Ya maksudnya di dunia kita kan iseng ya, belanja pakai daun ibaratnya gimana sih? Bagi dia sih biasa. Dia bukan yang nakut-nakuti, bukan merusak gitu, enggak. Cuman paling dia selalunya belanja aja dia. Oh gitu ya. Nggak pernah yang ngeganggu. Ganggu gitu enggak ya? Macam jin-jin yang lain itu kan kadang-kadang kan menghantui kan. Iya, sampai ketakutan kita, wajahnya seram. Dia enggak, paling minta dinikahi gitu. Itu ya. Ya menurut kita kan itu udah mengganggu ya. Maksudnya sampai kayak gitu. Karena mereka kan dari dimensi lain ibaratnya gitu kan. Berarti kan mengganggu. Termasuk mengganggu lah kalau di bunian tingkahnya kayak gitu ya Wak ya. Iya. Jadi Bang Ijal, ada cerita lain nggak di Selat Panjang? Itu habis itu malamnya saya pas pulang itu kan. Ya. Oh ini setelah kejadian. Setelah itu kan saya kan pulangan ke rumah kan. Dengar cerita-cerita kayak gitu, katanya masih selamat lah saya gitu kan. Ya saya pulang itu saya cobalah sholat gitu kan. Setelah sholat itu pun perasaan saya macam masih ada yang mengikuti gitu di belakang saya gitu. Cuman saya antara
apa istilahnya memikirkan ke situ pun ya juga. Sementara pun saya lagi fokus ibadah gitu kan. Ya namanya lokasi situ kan yang aneh-aneh semua udah di situ kejadiannya. Ya, karena tinggalnya di hutan kan. Rata-rata daerah sana kan Selat Panjang banyakan ini ya. Apa hutan karet yang gitu-gitu ya. Pas pula Bang Ijal nih tinggalnya di kampung hutan karet gitu. Hutan karet itu memang lokasi mereka sebenarnya, katanya itu sejarahnya itu kan memang kawasan orang Bunian gitu. Tapi Bang, selain dari Bunian ini Abang pernah nggak sih misalnya lagi duduk di depan rumah ada sesuatu yang makhluk halus atau apa muncul gitu? Kalau suara-suara yang sering itu. Kalau suara sering ya? Sering, paling sering itu. Bentuk suaranya berbentuk suara-suara yang aneh-aneh lah gitu, suara-suara kayak macam apa? Tangisan gitu, bukan? Itu bukan, suara-suara besar gitulah. Ini aku nggak suka sih kalau bahas cerita masalah suara besar, makhluk yang besar, aku nggak suka nih serius. Karena ini bisa buat apa ya? Merinding dan kepikiran. Aku paling takut sama yang besar-besar yang gitu-gitu, aku paling takut. Jadi kalau dari suara-suara gitu, saya sebetulnya sih jarang saya tanggapi. Cuman sering Abang dengar? Sering, karena kan udah diomongin duluan kan sebelum saya nginjak lokasi situ. Jadi nggak saya tanggapi, kadang-kadang kita lagi tidur dari jendela diketuk-ketuk gitu kan. Sekali kita buka nggak ada. Kadang-kadang macam ada suara apa, macam di kereta kencana kereta apa namanya? Kayak delman gitu ya. Dek. Ya, macam naik kuda gitu kan. Oh, itu ada juga. Ada sana. Tapi sebenarnya di sana ada delman nggak? Nggak ada. Itu sampai saya penasaran, saya buka jendela itu kan. Saya menyaksikan sendiri. Termasuk bunyi lonceng. Iya. Biasa kan kereta kencana ada lonceng itu, kencing. Nggak ada. Saya buka nggak ada. Ini kayak gitu selalu sih saya. Ini jujur aja sih. Kita cerita tentang hutan, ini kita tag video ini pun dalam keadaan di hutan. Kalian mau lihat nggak keadaannya gimana? Ini saya kasih lihat ya. Tuh, gelap sama sekali, nggak ada kendaraan. Ini kita benar-benar di hutan, terus nggak jauh dari lokasi wisata. Jadi kita di haltenya duduk kayak gitu, nyantai. Tapi cerita-cerita tentang hutan. Aduh, ini aku nggak tahu sih Bang Ijal bakalan cerita yang kayak gini tuh, aku nggak tahu. Ya, yang lebih jelas lagi tuh waktu saya sholat itu, karena saya merasa fokus kan, saya pun udah terasa perasaan belakang saya itu ada gitu kan. Karena saya fokus, dia merasa risih saya. Ya saya melihat juga sih dengan sekilas gitu kan. Dari buntut mata gitu. Dari buntut mata gitu. Sekali saya menyaksikan gitu. Ternyata ada 2 orang cewek berdiri pakai mukena gitu sholat. Gitu. Maksudnya ngikutin Abang sholat gitu? Iya, cuman dia berdiri. Waktu itu saya lagi duduk zikir gitu kan. Dia berdiri belakang saya dengan pakaian putih-putih gitu. Ya saya kira cewek sholat itulah kan. Itu cewek sholat, entah jin, entah pocong, saya nggak saya lihat mukanya gitu kan. Karena saya menyaksikan sekilas kiri kanan gini aja kan, melihat ada yang sholat pikir saya. Udah saya cuekin aja. Cuman setelah saya selesai zikir wirid tadi, saya akhiri, saya melihat lagi belakang nggak ada dia. Nggak ada ya. Tapi dari buntut mata itu jelas ya Bang? Jelas itu waktu itu. Cuman saya nggak tanggapi, saya teruskan aja. Udah nggak heran kan? Karena dari awal saya udah tahu. Memang cerita yang beredar tuh kayak gitu. Yang beredar begitu semua. Rasa takut itu pasti ada lah, namanya manusia kan. Cuman kalau posisi kita lagi ibadah, saya sama sekali nggak ada rasa kepikiran ke situ sih. Karena saya yakin bakal dilindungi. Iya. Ini cerita Bang Ijal ini nggak tahu karena momen, karena tempat ya Pak ya. Iya, betul. Ini kami bertiga cukup merinding ya Pak ya. Karena suasana itu tepat. Mungkin kebawa suasana, dan cerita Bang Ijal ini juga ngeri gitu. Dari kalian ada nggak sih cerita kalian yang pernah merasakan kehadiran sosok Bunian, atau kalian baru tahu sosok Bunian, atau juga kalian pernah mengalami hal yang sama kayak Bang Ijal rasakan?
silakan komen di bawah. Kita langsung ke cerita yang kedua. Cerita ini datang dari Ari, abang kandung saya sendiri ya. Dia katanya kejadian ini ada di rumah sih, karena pas kejadian itu terjadi, dia tuh langsung jumpain saya dan cerita gitu. Ya, aduh. Ini bentar. Ini saya cerita dulu lah ya. Saya cerita dulu nih pengalaman saya. Waktu dia cerita tentang pengalaman dia itu, saya juga kayak mana ya? Kalau kalian udah nonton episode rumah sakit angker yang ada di Indonesia, pas rumah sakit Cipto Mangunkusumo, saya itu kan tag video itu kan berulang-ulang kali ya untuk mencari mencari hasil yang terbagus gitu, hasil yang terbaik. Dan kalau kalian tahu, kamera ini pakai namanya face detector. Jadi kita di kamera itu kelihatan gitu ada kotak gitu kuning ya, biasalah kalian tahu lah, pasti di handphone juga ada itu. Nah, pas Bang Ari ini cerita, saya juga mengiyakan. Di situ saya langsung merinding sih, karena kejadiannya itu nggak selang berapa lama aja, paling sehari lah. Kemarin saya syuting tentang rumah sakit angker itu, besoknya dia cerita tuh kayak gitu. Aduh. Jadi pas syuting RSCM itu, face detector itu berubah. Pertama, ya harusnya kalau ada cuman satu muka, ya satu dong face detectornya. Tapi ini tiba-tiba dari satu timbul nih di sebelah saya, cuman kecil gitu. Face detector itu kecil gitu. Nggak sebesar dari muka saya gini, enggak. Tapi bisa jadi jauh atau anak kecil, aku nggak ngerti juga, atau anak kecil semua nggak ngerti. Pertama tuh di sini, di sebelah kiri itu ada face detector, cuman kecil gitu, kecil. Ya udah, aku bawa biasa aja lah kan, maksudnya ya udahlah gitu. Atau aku ketakutan ngebahas cerita rumah sakit itu, aku nggak ngerti. Yang jelas face detector tuh jelas ada 2 di sini. Ya udah, aku lanjutin. Pertama aku tenangin diri dulu, aku keluar dulu, minum segala macam. Habis itu aku tag lagi videonya. Pas di tag itu langsung di sini tuh langsung muncul, auto muncul pokoknya. Auto muncul 2, 1 aku, 2, 3 di sini. Tapi yang di sini tuh besar, hampir face detector itu hampir sama dengan aku. Di situ aku langsung matiin face detectornya, nggak mau lagi pakai face detector karena menurut aku ini agak mengganggu ya, asli mengganggu sih menurut aku itu. Terus yang paling ngerinya, pas aku natap kamera, kan lama tuh ya natap kamera dan layar tuh aku lama gitu karena tagnya berulang kali. Pas tag yang keberapa aku lupa, yang jelas aku ngelihat di kamera itu tuh bukan aku. Di situ aku merinding, aku mutusin udah hari ini aku nggak tag video dulu untuk RSCM ini, aku lanjutin ke besoknya. Cerita yang aku ceritain barusan ini hampir sama kejadiannya sama Bang Ari ini. Kalian bisa dengerin langsung dari dia. Oke, jadi waktu kejadian itu sebelum sholat maghrib ya, sebelum waktu maghrib. Waktu mau sholat itu sejadah tuh posisinya dalam kamar. Jadi saya masuk ke kamar. Nyampe di kamar, di depan, di tempat di atas sejadah itu ada kaca tuh, ada cermin di lemari gitu. Dan di sebelah kirinya ada cermin juga, cermin yang lebih besar. Jadi waktu aku ngambil sejadah, jadi pas aku ngeliat cermin, aku ngeliat kayak wajah aku tuh kayak bukan aku gitu. Karena aku penasaran, aku nengok ke cermin sebelahnya, yang sebelah kiri nih. Aku tengok, memang bukan aku. Di situ aku merinding. Langsung aku keluar, ambil wudhu, aku pun langsung sholat. Jadi maksudnya waktu itu, aduh, ini aku nggak suka sih bahas ini karena kejadiannya itu di rumah aku gitu. Serem ya. Maksudnya kalau aku tuh kan ngerasa kalau itu tuh bukan aku gitu ya. Kayak ada sesuatu yang lain gitu yang ada di depan kamera, baru belakangnya aku gitu. Ibaratnya tuh kayak gitu. Jadi
yang aku lihat waktu pertama itu, ini tuh makin hitam, makin hitam, makin hitam. Lama-lama aku tuh kayak mana ya? Di kamera tuh aku tuh udah kayak nggak kelihatan lagi gitu. Kayak ngelihat hitam tuh aja di layar. Kalau kau tuh kayak mana sih maksudnya? Kalau aku nih gini, wajah aku nih gimana ya? Ada yang beda gitu dari wajah aku nih. Kayak nggak biasa. Oh. Biasa kalau berkaca kan ya Kita biasa tahu lah tahulah kita, wajah ya. kita kan. Tapi ini bukan aku gitu. Beda. Tapi kita nggak tahu dari sudut mana bedanya. Cuman yang kita ngerasa tuh itu tuh bukan kita. Iya, gitu. aku yakin itu bukan aku gitu. Tapi Baik nggak di ada- kaca di lemari ataupun di kaca kiri itu memang bukan aku gitu. Oh ya, sebelumnya kau udah buat perbandingan ya kan? Iya, karena aku kurang yakin kan. Iya, jadi kau Mungkin buat perbandingan efek dengan cahaya atau apa. Tapi aku coba lihat yang ke kiri yang cermin yang lebih besar. Mm-mm. Ya, memang bukan aku gitu. Beda pokoknya. Ini aja aku merinding nih. Tapi kalian ngerasa gak sih? Dari belakang kayak ada yang gimana gitu. Hah? Soalnya tadi aku udah ke belakang. Ngerasa gak sih? Aduh, aku mulai nggak suka nih. Ya, Ini namanya gelap sih. tempat-tempat kayak gini kan sebenarnya pasti ada juga kan. Pasti sebenarnya. dimanapun tuh ada. Cuma kita berharap pun ya jangan ada yang usil gitu Nah, aja sih. kita kan hidup sebenarnya. berdampingan. Nah, Kita pun nggak bisa kan setahu ya kayak kita tahu lah ya, mereka dalam tanda kutip itu kan sama sifatnya tuh kayak manusia, ada yang jahil, Iya, ada iya. yang suka marah, ada Iya. yang baik kan gitu kan Bang. iya. Jadi kita nggak tahu. Nah, yang jelas kita saling menghormati aja sesama manusia ataupun dengan makhluk tak kasat mata ya. Ya nggak ada salahnya lah kita saling menghormati. Masuk ke tempat baru, kita kasih salam dengan cara kita masing-masing. Entah assalamualaikum, shalom atau apapun itu ya Wak ya. Atau apapun itu, yang jelas kita harus salam. Ibarat kita masuk ke rumah orang, kan nggak mungkin kita nyelonong aja kan. Kita harus ada permisi segala macam. Kita harus kayak gitu. Kalau dari Wak, ada nggak sih Wak cerita-cerita pengalaman pribadi Wak gitu atau apa? Kebetulan kita orangnya nggak Sensitif. jadi kita dari tadi pun nggak ada ngerasain apa-apa kebetulan di sini. Iya. Iya. Oh, jadi Wak, tapi Wak percaya itu ada? Iya, percaya. Kita sebagai makhluk sama makhluk Tuhan ini kita kan pasti percaya ya. Pasti ya. Ya percaya, cuman Wak nggak bisa merasakan sejauh itu ya. Belum. Sama kayak apa yang kami bertiga alami Iya, gitu ya kan. betul. Ya udah, mungkin dari Kalau menurut Bang Ijal nih Bang, Iya. mungkin Bang Ijal kan yang lebih udah gimana gitu pengalamannya, udah terjun langsung gitu ke kayak udah dibawa ke alamnya lah seolah-olah kan. Iya. Bang Ijal ngerasain nggak sih sekarang nih? Sebenarnya kalau di posisi kita duduk saat ini sebenarnya merasakan juga. Cuman saya pun ya berharap itu aja, mereka jangan usil gitu, karena kami kan nggak ada niat mau mengganggu dia gitu kan. Cuma hanya sekedar istilahnya kami duduk bercerita aja lah. Iya, bercerita. Karena tahu mungkin mereka pun ada yang nakal gitu atau apa, ya saya berharap jangan ada yang mengganggu gitu kan. Iya. Itu aja, karena niat kita kan nggak ada mau mengganggu dia. Niat kita pun baik, ya insya Allah mudah-mudahan nggak ada apa-apalah di sini. Itu. Amin. Mm-mm. Jadi dari kau cukup segitu? Ya kalau untuk yang lebih ekstrimnya nggak ada sih, cuma sekedar itu aja. Cuman karena kami satu rumah, pasti aku tahu juga, pasti dia pernah mengalami hal-hal yang sama. Cuman kayaknya nggak bisa, belum sekarang untuk membagikannya. Kalau kalian mau cerita lebih lanjut dari dua orang ini atau kami berempat lagi di satu frame, kalian bisa komen di bawah. Ya udah, karena nggak tahu, karena barusan diomongin, aku ngerasa udah makin gak enak sih ini, serius.
Aku ngerasa makin gak enak karena kami beneran di pinggir jalan, di tengah hutan. Ya hutan lah ya, bisa dibilang hutan lah ini ya, walaupun jalannya udah gede. Cuman ini tuh jauh dari keramaian tuh jauh. Dan kami pun di halte yang antah berantah. Kami pun baru sekali ini, setelah jalan ini besar, kami baru sekali ini kesini karena ya lumayan jauh dari rumah kami. Ya mungkin itu aja kali, pesannya tadi udah disampaikan sama aku. Dan mungkin kalian bisa juga ngambil pesan dari cerita Bang Ijal, pesan dari cerita Bang Ari. Dan terima kasih juga loh Wak, udah bisa hadir di channel ini, bisa berbagi cerita. Bang Ijal juga terima kasih udah berbagi Iya, cerita. Bang sama-sama. Ari juga terima kasih udah berbagi cerita. Ya udah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. 5 edisi di sini. Goodbye.